Saran. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, Dan mau nanya-nanya soal tugas hubungan internasional Ya. mengenai ada kan salah satunya yang menyebabkan hubungan internasional itu ada ekonomi, salah satunya perdagangan internasional. Nah, apa sih faktor utama yang menyebabkan adanya perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu tercipta karena istilahnya tiap negara membutuhkan sebuah produk dan dia tidak bisa menciptakan sendiri ya. Kayak Indonesia dijajah Belanda itu karena kita punya ladang kan ya, atau hasil bumi yang melimpah ruah. Akhirnya tertarik ke Indonesia, membeli, bolak-balik membeli, akhirnya ada ambisi kalau misalkan dikuasai negaranya mungkin murah, terciptalah penjajahan. Jadi penjajahan itu diciptakan karena hubungan ekonomi yang menguntungkan buat si penjajah, akhirnya terciptalah penjajahan. Tapi semakin modern itu penjajahan hilang di muka bumi ya, sudah terbuka kayak sekarang globalisasi sehingga orang yang menguasai sebuah produk atau informasi dia akan menang. Kayaknya Singapura itu negara miskin dalam pengertian sumber daya alam, lingkungan, nggak ada apa-apa. Tapi mereka bisa kaya, kenapa? Karena menguasai teknologi informasi ya. Nah, jadi perdagangan itu sekarang ini bukan perdagangan dalam artian bawa barang di begini, enggak. Mereka punya kantor tapi barangnya di Indonesia, kita membeli ke Singapura. Nah, itu perdagangan ya. Jadi mereka menguasai informasi dulu aja. Di Indonesia ada apa ini, mereka dijual ke kemana, harus melalui Singapura yang transaksinya. Nah, itu perdagangan. Jadi perdagangan itu kalau dulu mah antara pembeli dan pedagang ya, jadi transaksi ya. Nah, sekarang ada pihak ketiga yang disebut dengan broker, calo. Nah, Singapura itu calo. Hanya memodalkan informasi, modalkan dengan teknik marketing, akhirnya bisa menjadi maklar perdagangan. Yang kayak siapa? Singapura kan ya? Iya. Pembeli orang Eropa harus bayar ke Singapura, padahal Singapura tuh membeli dari Indonesia, jadi tidak bisa langsung. Nah, itu perdagangan. Jadi perdagangan itu istilahnya sekarang ini tidak di tumbuhan begini ada pembeli langsung itu, enggak. Di kantor nggak ada apa-apa, cuma ada laptop, dia dagang. Tapi barangnya di mana, sampainya kemana, itu perdagangan gitu ya. Nah, jadi perdagangan itu merupakan roda ekonomi ya dalam suatu negara. Jadi kayak Inggris misalkan dengan Indonesia atau dengan Israel ya, Indonesia. Israel dengan Indonesia kan tidak ada hubungan kedutaan ya. Tapi membutuhkan produk dari Israel dibeli dari pihak ketiga, itu perdagangan juga. Jadi perdagangan itu dilakukan bisa langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk menggerakkan roda ekonomi sebuah negara ya. Jadi istilahnya kalau transaksi perdagangannya seimbang antara penjual dan pembeli gitu ya, itu bagus. Nah, Indonesia itu sendiri kita banyak membeli, menjualnya kurang. Nah, itu yang terjadi krisis rupiah ya. Jadi kalau peredaran uang di Indonesia banyak dolarnya ya, berarti kita bukan banyak barang datang ke Indonesia ya, produknya tidak laku di luar, terjadilah tidak seimbang dalam perdagangan. Akhirnya kita hanya sebagai konsumen aja ya gitu. Jadi istilahnya semakin banyak kita menjual, berarti dolar semakin banyak di kita, maka rupiah akan terdongkrak. Nah, permasalahannya kenapa di kita itu menjadi ekonomi moral, karena kita banyak menjadi penikmat aja karena produksi ya. Itu yang saya maksud. Jadi perdagangan itu akan menentukan lajunya sebuah negara apabila produksinya banyak dijual dan dia mengurangi barang dari luar, berarti bagus ekonominya. Kita terbalik ya, kita banyak mendatangkan luar tapi dari dalam tidak ada yang bisa dijual, akhirnya rupiah menjadi anjlok di sana. Nah, disitulah permasalahan perdagangan yang belum dengan pajak dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Nah, itu kita berusaha menghilangkan administrasi yang berbelit-belit sehingga ada undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law, undang-undang sapu jagat. Nah, undang-undang sapu jagat itu kenapa? Dikira administrasi terlalu ribet, harus izin ini, akhirnya investor tuh nggak mau datang ke Indonesia, sehingga Omnibus Law itu solusi dalam menggenjot
perdagangan supaya bagus. Omnibus Law itu jalan pintas ya, gitu. Jadi investor atau modal transaksi dipermudah, itu salah satu kebijakan Jokowi ya, supaya nilai tukar rupiah itu kedongkrak ke atas, kira-kira itu ya. Jadi perdagangan itu kalau memang dipersulit dengan administrasi sekarang ini yang kemarin, maka kita akan timpang, kita hanya sebagai pembeli aja. Tapi kalau kita dengan undang-undang sapu jagat mempermudah produksi dan investasi di sini, diharapkan nilai tukar rupiah akan menaik, mempermudah. Ya, jadi lahirnya undang-undang Omnibus Law itu merupakan jawaban dari kondisi Indonesia yang ribet dengan administrasi ya, dengan sistem yang berbelit-belit akhirnya dipotong, arahnya ke sana ya. Jadi untuk menaikkan tingkat perdagangan di kita lebih produktif. Kebanyakan kita tidak produktif ya, beli mobil, beli apa, dan habis bayar hilang, tapi kita tidak bisa memproduksi gitu ya, jadi masalah ya. Jadi, kalau misalkan menurut Bapak nih kan Indonesia itu banyak pemasukan daripada pengeluaran gitu, jadi enggak seimbang. Seimbang ya. Jadi kalau menurut Bapak upaya Indonesia buat menyeimbangkan itu gimana ya? Salah satunya istilah dari undang-undang Omnibus Law. Jadi perizinan, administrasi semuanya dipermudah gitu ya. Jadi misalkan di kita ada jalan tol, ada kereta api cepat. Salah satu upaya menggeliatkan roda ekonomi supaya cepat, efektif gitu ya. Karena bagaimanapun juga akses transportasi, komunikasi itu faktor dari perdagangan ya. Sekarang ke kidul, ke Cianjur Selatan, di sana terkenal dengan biji besi. Bagaimana mau ditambang kalau misalnya jalannya letik, kulak-kilut, berat gitu, orang nggak mau kan ya. Dari Ciwidey juga begitu. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi kalau misalkan ada biji tambang, transportasinya bagus, komunikasinya bagus, mungkin itu bisa diangkat dan dijadikan biji besi dan menjadi baja yang dibutuhkan oleh dunia. Tapi kan kesana aksesnya sulit. Di Cianjur Selatan, Cidaun Jayanti, pelabuhannya kan curam begitu. Bagaimana perahu besar merapat? Itu permasalahan. Jadi harus ada solusinya harus berani, misalnya daripada elit-elit politik. Kalau misalkan dari Bandung ke Cidaun ada tol, mungkin produksi biji besi bisa diproduksi dan lalu diekspor ke luar ya. Karena kalau Cianjur Selatan tuh alamnya sangat keras ya, lautnya dalam, kalau perahu merapat kan takut juga. Berbeda dengan Cirebon kan nyaman di sana. Jadi kenapa Cianjur Cidaun tidak jadikan pelabuhan internasional? Karena alamnya tidak bersahabat ya. Jadi kalau misalkan ada pelabuhan besar, mungkin biji besi bisa diolah. Cilegon juga pabrik baja bisa pindah ke sana, ada sumbernya biji besi di Cianjur Selatan. Sekarang kan sumber alam masih tidur aja di Cianjur Selatan, iya kan? Nah itu persoalannya. Jadi istilahnya roda ekonomi itu akan dibangun manakala ada transportasi, komunikasi dengan baik, maka produksi akan jalan. Jadi biji besi di Cianjur Selatan itu sangat bagus, tapi nggak bisa dibuka karena medannya dari Cianjur ke Kidul aja sudah kecil begini, curam ya. Dari Bandung, dari Cianjur dari Ciwidey ke Cidaun juga susah, dari Laut Jawa sangat keras. Akhirnya hanya tertidur aja biji besi itu sendiri ya. Coba kalau dibuka, mungkin Cianjur itu akan maju kayak Cilegon, karena Cilegon itu ngambil di tempat lain kan, biaya angkutnya berapa. Kalau di sana diolah jadi baja batangan dijual keluar, itu devisa. Nah sampai sekarang itu political will dari pemerintah belum sampai ke sana, bagaimana? Soalnya kalau dibuka Cianjur Selatan tentang pengolahan biji besi, ya itu istilahnya sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia industri. Mungkin dari mana Pak akan ngambil biji besi biasanya diambil diolah di negara lain, itu salahnya di situ ya. Jadi kalau diolah Cianjur Selatan, mungkin Cianjur Selatan menjadi daerah yang sangat maju ya. Cirebon, Jakarta kalah karena mereka ada produksi biji besi di sana. Kan ini udah disuplai oleh Korea, oleh Cina, tapi tidak terlaksana. Ada apa sebetulnya di situ ya. Jadi Cianjur Selatan itu dapat dikatakan sumber material yang sangat dibutuhkan saat sekarang tentang pembangunan. Tapi kenapa nggak digali, itu tidak diproduksi gitu ya. Masalahnya di situ. Jadi kembali kepada politikal pemerintah sendiri ya, gitu. Perdagangan akan maju ya. Cianjur salah satu soko kekuatan
industri di Indonesia kalau itu biji besi diproduksi. Tapi sekarang kan hanya wacana atau bagaimana, itu persoalannya sih ya. Satu lagi Pak. Iya, makasih silakan. Kan dari perdagangan internasional itu pasti ada kelebihannya. Ya. Nah, terus pasti ada kekurangannya Ya, juga. ya. Salah satu kekurangannya apa ya? Mungkin kalau dalam istilah ekspor dan impor itu kan ada perseratan produk ya, ramah dengan lingkungan ya, dan nilai manfaatnya tinggi gitu ya. Jadi bikin suatu produk itu artinya apa? Ada standar, misalkan di Amerika, di Eropa harus begini, harus mengikuti mereka karena mereka customer ya. Apa customer keinginannya, stylenya bagaimana? Nah, jangan menjual barang yang terdesain dan keinginan orang Amerika, ya pasti ditolak atau ya. Jadi di Eropa misalkan di sana udaranya dingin, tingkat korosinya tinggi, berarti suatu produk itu ya jangan mengikuti kondisi di situ, harus melawan. Berarti akan diitukan. Kemudian si produk itu sendiri harus tahan lama. Jangan masuk ke kontainer, dimasukkan yang mau diekspor. Begitu sampai ke Amerika, caroplok barangnya. Nah, itu yang jadi persoalan. Nanti ada standar produk yang harus diikuti. Kalau misalkan sampai ke Eropa, caroplok bagaimana, berarti akan ditolak. Nah, itu persoalannya. Jadi standarnya harus standar yang tinggi buat mereka. Mereka tidak main-main. Kalau beli harga segitu, harganya memuaskan, mereka akan beli, tidak akan lihat harga. Kalau di kita kan yang penting mah jadi bisa dipakai apa, persoalannya mental kita juga ya. Oke. Bapak mungkin itu saja yang tanya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda ya. Diskusi ya. Sama-sama ya.